Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Firdaus dengan NIM 2110304113. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pola arsitektur perangkat lunak, yaitu perancangan sistem pemantauan kesehatan pasien untuk klinik. Nah, di dalam sistem perancangan ini terdapat 4 konten. Yang pertama itu fitur utama, yang kedua flowchart, yang ketiga pola arsitektur, dan yang keempat implementasi. Nah, apa itu sistem pemantauan kesehatan pasien? Yaitu adalah sistem yang dirancang untuk memantau kondisi kesehatan pasien secara real time di klinik. Sistem ini mengumpulkan data dari perangkat medis yang terhubung ke pasien, dan data tersebut dikirimkan ke server pusat untuk dianalisis dan dipantau oleh tenaga medis tentunya. Nah, satu fitur utama di dalam sistem perancangan ini ada 5 fitur utama. Yang pertama adalah pemantauan real time. Apa itu pemantauan real time? Pemantauan real time itu merupakan pengumpulan data pasien seperti detak jantung, tekanan darah, suhu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu notifikasi darurat. Notifikasi darurat yaitu mengirimkan notifikasi otomatis ke tenaga medis, dan jika ada anomali langsung dilaporkan ke tenaga medis. Yang ketiga yaitu dashboard kesehatan. Dashboard kesehatan yaitu menyediakan antarmuka visual untuk tenaga medis untuk memantau kondisi pasien. Jadi ketika ada pasien, dari notifikasi tersebut itu langsung ada di dashboard kesehatan. Yang keempat yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan yaitu menyimpan dan mengumpulkan riwayat kesehatan untuk pasien untuk pasien dalam analisis jangka panjang. Yang kelima yaitu akses pasien, memberikan akses kepada pasien untuk melihat data kesehatan melalui aplikasi ataupun web. Yang kedua flowchart. Nah, untuk flowchartnya yaitu yang diawali dengan kemudian pasien dihubungkan ke perangkat medis, dan perangkat medis mengumpulkan data vital. Kemudian data dikirim ke server pusat dan server menganalisis data. Nah, di dalam data tersebut pasien itu ada dalam kondisi kritis, ya atau tidak, dan jika tidak, yaitu langsung ditampilkan di dalam dashboard kesehatan, dan jika iya, dikirim notifikasi darurat ke tenaga medis. Kemudian tenaga medis memantau data dan berakhir. Pola arsitektur. Nah, untuk pola arsitektur sendiri, di sini saya menggunakan 2 pola arsitektur. Yang pertama yaitu RESTful, yang kedua layer pattern. Dalam RESTful sendiri, kenapa saya memilih 2 pola ini? Dalam RESTful sendiri yaitu ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan RESTful atau Representational State Transfer. Karena gaya arsitektur yang ini, RESTful, itu biasa digunakan dalam pengembangan layanan web. Prinsip utamanya stateless. Permintaan dari klien ke server harus memuat semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, client server arsitektur. Yang ketiga, chaseable. Yang keempat, uniform interface. Yang kelima, layer system. Yang keempat, code on demand. Nah, dalam RESTful sendiri itu ada yang namanya RESTful API,
yang mana menggunakan endpoint API yang menggunakan HTTP methods. Nah, di dalam endpoint sendiri itu gunakan HTTP methods. Yang kedua, kenapa saya menggunakan layer pattern? Karena layer pattern itu pola lapisan. Nah, dalam pola lapisan ini ada 4. Ada presentation layer, application layer, data layer, dan device layer. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lanjut. Nah, untuk pengimplementasiannya, di sini implementasi RESTful. Yang pertama itu kan GET. RESTful API itu implementasinya dalam HTTP method. Nah, fungsi GET itu mengambil data vital pasien tertentu. Nah, endpoint ini digunakan untuk mendapatkan data vital seorang pasien yang diidentifikasi dengan pasien ID. Data vital ini bisa mencakup informasi seperti detak jantung, suhu tubuh, dan tingkat oksigen. Kemudian POS, apa itu POS? POS yaitu menambahkan data. Kemudian PUT yaitu memperbarui data, dan delete yaitu menghapus data. Nah, untuk penggunaan RESTful API yaitu menggunakan metode HTTP method. Begitu. Implementasi layer pattern. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk implementasi pola lapisan itu ada 4. Yang pertama, presentation layer. Untuk menampilkan lapisan ada 2. Yang pertama itu web dashboard dan mobile application. Nah, untuk web dashboard sendiri ini dibuat menggunakan framework seperti React atau Angular untuk menampilkan data real time dari server. Dan untuk mobile app sendiri dibuat menggunakan framework Flutter untuk memberikan akses kepada pasien. Nah, kemudian di sini ada application layer. Ada 2, ada business logic dan notification service. Business logic itu mengatur bagaimana data diproses dan kapan notifikasi harus dikirim. Selanjutnya yaitu notification service, mengirimkan notifikasi melalui SMS, email, atau push notification jika ada kondisi kritis yang terdeteksi. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu database. Nah, menggunakan sistem database-nya menggunakan sistem manajemen basis data relasional seperti PostgreSQL untuk menyimpan data pasien dan riwayat kesehatan. Lapisan yang keempat yaitu IoT medical device, yaitu menggunakan perangkat IoT seperti monitor, detak jantung, dan sensor tekanan darah yang terhubung melalui jaringan kabel ke server pusat. Nah, mungkin untuk rancangan sistem ini cukup sekian dan semoga bermanfaat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.